Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang dimaksud dengan tangan waktu sholat harus tertutup? Terus yang termasuk bagian telapak tangan. Terus telapak tangan apakah itu harus tertutup? Ibu ya, aurat wanita itu wajah dan telapak tangan. Maksudnya telapak tangan dan punggung tangan itu boleh terbuka. Kebayang, bukan berarti Anda kalau sholat itu kudu pakai sarung tangan. Nggak usah. Ya. Cukup wajah Anda terbuka, terlihat. Telapak tangan dan punggung tangan itu boleh terbuka. Gitu. Makanya orang Indonesia banyak yang aneh. Kenapa ya? Di Masjidil Haram teh banyak yang nggak pakai mukena. Dan memang tidak harus pakai mukena kalau bajunya sudah standar sholat. Ya. Jadi kalau Anda pakai baju syar'i, nah ibu-ibu pakai baju syar'i, ya, Anda tinggal pakai kaos kaki, sudah, nggak usah bawa-bawa mukena. Ngapain bawa mukena? Wong baju Anda juga sudah sempurna, gitu. Makanya banyak orang yang baru pertama kali ke Masjidil Haram itu yang nanya, Ustadz kenapa ya di Masjidil Haram ibu-ibunya banyak yang nggak pakai mukena loh? Nah, karena kalau mukena itu budaya kita. Karena baju ibu-ibu tuh tidak syar'i, masih ada bentuk lekukan-lekukan ya. Nah, maka disempurnakan dengan mukena supaya lekukan-lekukan itu tidak tampak. Maka mukena penyempurna bagi Anda dalam menutup aurat. Itu maksudnya. Nah, jadi artinya kalau baju Anda ibu-ibu udah baju syar'i yang lebar ya. Kemudian ya kalau Anda belum pakai kaos kaki karena jari-jari kaki itu aurat sebenarnya. Jangan salah tuh. Nah, kemudian telapak dan punggung tangan boleh terlihat ya. Makanya si bagian tangannya harus mengikat. Jadi ibu-ibu kalau bajunya mau dipakai sholat itu mengikat ya. Ada jadi kancing atau apalah pokoknya ngikat gitu. Ada juga yang dibantu dengan manset gitu. Silahkan saja. Nah, jadi kesimpulannya wanita itu sah sholatnya ya, punggung tangannya terlihat, apalagi telapak tangan sangat boleh. Jadi tidak perlu kemudian mau sholatnya pakai sarung tangan, tidak perlu sebenarnya, tidak perlu ya gitu. Bahkan kalau Anda lagi umroh nggak boleh pakai kofazan. Kofazan itu sarung tangan. Jadi Anda kalau umroh itu wajah kudu terbuka. Ibu-ibu, Anda yang suka pakai cadar, kalau lagi ihram, itu harus dibuka cadarnya. Itu mah perintah Nabi. Ya, ini isyarat bahwa memang wajah itu bukan aurat. Makanya Nabi nyuruh wanita itu kalau tawaf, tidak boleh pakai cadar. Kudu dibuka cadarnya. Telapak tangan, punggung tangan terlihat. Tidak boleh pakai kofazan. Kofazan itu sarung tangan. Nggak boleh. Gitu. Ini aturan agama. Dan itu itu hadisnya masyhur. Sangat terkenal. Bahwa wanita itu tidak boleh pakai cadar. Dan tidak boleh pakai kofazan. Tidak boleh pakai sarung tangan. Ustadz, bagaimana kalau pakai masker? Masker maka nawaitunya bukan cadar. Tuh. Ya nggak? Masker itu nawaitunya untuk kesehatan. Dan fungsinya juga beda kan gitu. Jadi kalau Anda lagi tawaf pakai masker, nggak apa-apa. Kenapa? Nawaitunya kesehatan. Tapi kalau cadar malah nggak boleh. Karena fungsinya beda gitu loh. Nah, ini isyarat juga bahwa wajah itu bukan aurat. Jadi cadar itu sifatnya ikhtiyati. Mau pakai cadar silahkan. Afdol mungkin itu akan lebih menjaga dirinya. Tapi kalau tidak pakai cadar juga nggak apa-apa. Anda yang tidak pakai cadar, jangan mengatakan, ih, muni pakai cadar. Ya biarin aja orang mau pakai cadar. Dan Anda yang pakai cadar tidak perlu mengatakan bahwa yang tidak pakai cadar itu tidak syar'i. Ya, tidak bercadar itu nggak apa-apa gitu loh. Jangan, kamu yang sempurna dong berhijabnya. Coba pakai cadar. Salah itu omongan. Jadi seolah-olah kalau tidak bercadar itu tidak sempurna.
Seperti halnya orang yang tidak bercadar kepada yang bercadar, kamu mau nih berlebih-lebihan. Itu juga salah. Jadi gimana? Anda yang mau pakai cadar silahkan. Tapi ingat, kalau lagi ihram, tawaf, nggak boleh pakai gitu. Tapi kalau hari-hari pakai cadar, mah nggak silahkan. Silahkan saja. Gitu. Dan jangan menganggap yang tidak pakai cadar itu tidak syar'i. Gitu. Ya. Seperti halnya Anda yang tidak bercadar, tidak perlu bilang ini berlebih-lebihan. Nggak usah. Oh, itu pilihan. Anda tidak bercadar pilihan, Anda bercadar pilihan. Nah, saya bahas tentang ini kaitan dengan masalah sholat tadi. Ya, masalah sholat. Bahwa telapak tangan itu include di dalamnya punggung tangan. Gitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.